pembahasan yang akan kita pelajari, ini mengenai pengertian limit fungsi, kemudian rumus atau sifat limit fungsi, kemudian ada pula limit fungsi aljabar. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengenai limit fungsi tak hingga. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian limit fungsi, di mana limit fungsi merupakan suatu fungsi untuk mendekati suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memantulkan hasil fungsi x untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk fungsi x. Selanjutnya, yaitu mengenai rumus atau sifat limit fungsi, di mana rumus atau sifat limit fungsi ini ada 8. Bisa kawan-kawan lihat semuanya, di sini ada 8 rumus ataupun sifat limit fungsi yang harus dapat kita pahami. Kemudian, selain itu, kita juga harus memahami semua 8 materi, maksud saya rumus ataupun sifat limit fungsi untuk memudahkan kita mengerjakan soal limit fungsi lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar, di mana limit fungsi aljabar ini merupakan suatu fungsi yang mendekati suatu nilai, di mana x mendekati suatu nilai berhingga atau dapat dihitung. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah limit fungsi x, di mana x mendekati c sama dengan L. Kemudian selanjutnya, yaitu mengenai contoh soal. Di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Yang pertama dan kedua contoh soal yang saya berikan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berbentuk pecahan. Kemudian, bagaimana cara mengerjakan bentuk soal pecahan seperti ini? Ada tips yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan sekalian. Berikut tipsnya, di mana tips ini dalam mengerjakan soal limit fungsi aljabar tersebut, usahakan agar penyebut tidak sama dengan 0. Salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan pembilang dan membaginya dengan penyebut sehingga hasil yang didapatkan tepat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini, pada contoh soal yang ketiga, ada yang membedakan dari contoh soal sebelumnya. Meskipun sama-sama berbentuk pecahan, namun pada pada contoh soal yang ketiga ini terdapat akar pada penyebutnya. Bagaimana cara menyelesaikan contoh soal seperti ini? Ada pembahasan yang telah saya siapkan untuk kawan-kawan sekalian. Jadi, dalam menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus membuktikan hasil persamaan tersebut merupakan bentuk tak tentu. 0 per 0. Ini harus kalian perhatikan. 0 per 0. Kita dapat memasukkan x sama dengan 4 ke dalam persamaan tersebut sehingga seperti 64 dikurang 64 per akar 4 dikurang akar 3 dikali akar 4 dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Hasil menunjukkan jika x dikurang 4 mengakibatkan persamaan tersebut tak tentu. Untuk mengerjakan soal tertentu, kita dapat menggunakan metode perkalian akar sekawan dan pemfaktoran seperti berikut. Seperti apa? Akan saya terangkan selanjutnya. Baiklah. Ini dia pembahasan selanjutnya. Seperti kawan-kawan lihat, ini adalah cara untuk menjelaskan persoalan yang di atas tadi dengan menggunakan metode pemfaktoran seperti itu. Kemudian, setelah kita mendapatkan persamaan limit seperti di samping, kita dapat memasukkan nilai x ke dalam persamaan tersebut sehingga didapatlah hasil akhir dari fungsi limit aljabar tersebut ini. Hasil akhirnya yakni 768. Maka, hasil dari persamaan limit x mendekati 4, di mana x pangkat 3 dikurang 64 per akar x dikurang akar 3 dikali akar x kurang 2 adalah 768. Selanjutnya, ada contoh soal lain yang saya berikan untuk kawan-kawan. Nah, ini sama halnya seperti soal yang di atas, namun perbedaannya di sini adalah ada nilai A dan B yang harus kita cari.
Bagaimana cara menyesalkannya? Saya sudah menyiapkan pembahasan untuk kawan-kawan sekalian. Sama halnya seperti soal sebelumnya, kita membuktikan terlebih dahulu bahwa operasi tersebut adalah bentuk tak tentu. Kemudian, bukan hanya bentuk tak tentu, kemudian kita juga dapat menggunakan dalil L'Hospital, di mana sehingga didapatkan persamaan, yakni 2A ditambah B tambah 16 sama dengan 0. Setelah mendapatkan persamaan tersebut, kita dapat menurunkan fungsi limit di atas menjadi seperti apa? Akan saya tunjukkan. Oke, ini dia. Ini adalah turunan dari limit tersebut. Kemudian dari turunan ini ada hasil yang kita dapat, yaitu mengenai nilai A. Nilai A yang kita dapat adalah A sama dengan min 12. Dari sini kita dapat memasukkan nilai A tersebut pada persamaan awal, yang ini 2A ditambah B ditambah 16 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan nilai B sama dengan 8, sehingga A tambah B sama dengan 12, min 12 ditambah 8 sama dengan min 4. Maka hasil A tambah B sama dengan min 4. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya pada pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas masih mengenai contoh soal juga, namun ada yang berbeda dari contoh soal yang seperti berikut ini. Baiklah, pada contoh soal kali ini saya berikan adalah persamaan limit trigonometri. Persamaan limit trigonometri. Ada pembahasan yang sudah saya siapkan. Untuk mengerjakan persamaan limit di atas, kita dapat menggunakan perkalian akar sekawan seperti di samping. Baiklah, kemudian kita dapat memasukkan angka 0 ke dalam persamaan tersebut. Baiklah, ini adalah persamaan yang saya maksud. Kemudian, ini dimasukkan angka 0, sehingga hasil akhir yang kita dapat yaitu angka 4. Kalian mungkin bisa pahami. Saya zoom. Baiklah, selanjutnya yakni kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai pengertian limit fungsi tak hingga. Apa itu limit fungsi tak hingga? Limit fungsi tak hingga pada dasarnya yakni limit fungsi yang sama saja dengan limit fungsi aljabar. Perbedaannya adalah nilai X yang ada mendekati tak hingga dan dapat dituliskan sebagai berikut. Ini dia. Jadi limit X mendekati tak hingga A pangkat AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurang 1 ditambah titik-titik ditambah C per PX pangkat N ditambah PX pangkat N dikurang 1 ditambah seterusnya ditambah R sama dengan L. Yang kita harus perhatikan di sini adalah ini limit X mendekati tak hingga. Ini yang membedakan dengan limit sebelumnya. Baiklah, mungkin kita bisa masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Saya sudah cari. Ikut. Nih, limit 4x kuadrat dikurang 3 di mana X mendekati limit. Maka jawabannya adalah ketika X tersebut diganti dengan limit, maka kita tidak akan menemukan jawabannya. Kemudian selanjutnya ada soal satu lagi saya berikan. Nah, ini adalah bentuk contoh soal di mana berbentuk pecahan. Misalkan kawan lihat di sini kita mendapatkan hasil yaitu 3/2. Kita mendapatkan hasil 3/2.
Namun dari contoh seperti ini, saya memiliki tips untuk kawan-kawan, di mana dalam menghitung menghitung soal limit fungsi hingga bentuk pecahan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi variabel dengan pangkat tertinggi agar jawaban yang didapatkan tepat. Ingat, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi variabel dengan pangkat tertinggi. Coba kita cari di sini mana pembilang, mana penyebutnya. Ini pembilang. Kemudian yang ini penyebut. Maaf jika jelek tulisannya. Anggap saja seperti itu. Lihat. Di sini dibagi variabel dengan pangkat tertinggi. Kita lihat di sini. Pada ini mungkin kawan-kawan bisa lihat di sini. Mereka dibagi dengan pangkat tertingginya yaitu X pangkat 3. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir yakni 3/2. Baiklah. Kita skip selanjutnya. Nah, dalam perhitungannya, limit fungsi hingga memiliki cara cepat, seperti jika M kecil dari N, maka L sama dengan 0. Jika M sama dengan N, maka L sama dengan A per P. Jika M lebih besar dari N, maka L sama dengan limit. Sehingga, jika diterapkan pada soal nomor 2, maka yang didapatkan ini M sama dengan N, maka L sama dengan 3/2. M sama dengan N, L sama dengan 3/2.